Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel Papa Bertualang. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya akan kembali puputaran muter-muter menggunakan sepeda motor ya. Tapi kali ini saya menggunakan si kebo hitam ya, alias PCX 160 Racing ya. Kalau sebelumnya saya menggunakan si badak hitam ya, X-Max 250 connected. Sekarang saya menggunakan PCX 160 Racing. Oke teman-teman, ini saya mulai perjalanan dari pertigaan jembatan Gadok ya. Tadi saya keluar dari jalur alternatif Gunung Gelis ya. Kemudian saya akan lanjutkan perjalanan menuju puncak terlebih dahulu. Nah, perjalanan hari ini akan kemana? Nah, kira-kira mungkin nanti tergantung situasi ya teman-temannya. Karena kalau saya perhatikan di Kabupaten Bogor dan sekitarnya ini, meskipun sekarang sudah masuk ke bulan Mei, itu intensitas hujannya masih sering terjadi ya di siang sampai sore hari. Jadi untuk sementara saya akan putuskan saya akan menuju ke puncak pas terlebih dahulu. Kemudian jika memungkinkan saya akan menuju ke situs Gunung Padang yang ada di Cianjur teman-teman ya. Nah, oke, nanti jadi saya akan coba mereview kembali jalur sana karena saya sudah cukup lama tidak berkunjung ke daerah sana teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini perjalanan saya lakukan pagi hari di Gadok ini sekitar jam 8.13 ya. Nah, kita lihat nanti seberapa lama perjalanannya atau seperti apa kondisinya ya. Oke, mari teman-teman kita saksikan bersama riding dan motovlognya. Selamat menyaksikan. Oke, dari Gadok ini kita akan nanjak terus ya. Cuaca pagi ini sekilas sih terlihat sangat terik ya, cenderung panas. Tapi itu kalau saya perhatikan awan-awannya sudah cukup banyak. Ada kemungkinan besar mungkin sore nanti ya turun hujan mungkin ya. Seperti biasa kali ini saya masih solo touring ya. Kebetulan saya melakukan perjalanan ini di hari kerja ya. Jadi anak-anak kebetulan juga masuk sekolah, jadi saya sendirian lagi saja ya. Tidak ada boncengan. Ini juga saya sekaligus melakukan in-rayon ya, untuk si Honda PCX 160 Racing ini. Oh ya, mohon maaf jika suara saya agak sedikit bindeng atau kurang jelas teman-temannya, karena saya masih agak sedikit pilek dan batuk ya, belum terlalu sembuh total. Memang lagi musimnya sih ya. Jadi saya melakukan perjalanan kali ini di weekdays ya, di hari kerja. Dan ini kebetulan masih pagi, seharusnya sih belum macet ya. Tapi kita nggak tahu sih kondisi puncak ini ya. Jadi nggak mesti weekend, kadang weekdays pun bisa macet ya. Oke, nanjak terus.
Nah, itu di depan XMAX connected ya, mirip punya saya. Nah, memang kalau kita compare ya, kelasnya memang berbeda ya. Kelas 150, 160-an versus 250 itu memang berbeda ya. Sekilas kalau dari yang saya rasakan ya, biasa membawa XMAX connected yang berat ya dan cukup bertenaga ya. Jadi ibaratnya kalau bawa XMAX itu mantep ya kesannya ya, berbobot. Begitu saya membawa PCX 160 Rodsing ini, jadi seakan-akan sedikit ringan dan melayang-layang gitu kesannya teman-teman ya. Dan dari sisi tenaga pun tidak bohong ya, jauh ya, jauh berbeda. Ya memang masing-masing ada kelasnya sendiri-sendiri teman-teman ya. Ada plus minusnya. Kalau teman-teman yang lebih sering komuter harian ya, baik itu kantor, pulang pergi, bekerja gitu ya, atau ya jalan-jalan dalam kota ya, jauh lebih irit menggunakan yang kelas 150 160 cc ya, baik itu PCX ataupun NMAX begitu teman-teman ya. Tapi saya sempat kok ya menggunakan XMAX connected itu 2 tahun lebih untuk harian pulang pergi ya, kerja Bogor Jakarta PP ya. Lumayan sih kalau dari sisi konsumsi bensinnya ya, cukup jauh memang. Rata-rata saya kalau di XMAX connected ya itu dapat 130-an lah ya, kadang-kadang 28, kadang-kadang 32 1 liternya ya. Karena memang kondisi jalur yang saya lalui dari Bogor ke Jakarta ini cenderung banyak kena macetnya. Sementara sih kalau PCX ya, dulu juga saya pernah menggunakan NMAX ya 155, sekarang saya gunakan PCX 160, seharusnya lebih irit ya. Kalau dari review dan juga dari vlogger-vlogger yang lainnya, ini bisa jadi 140-an lah ya, kadang-kadang bisa lebih sedikit ya. Memang kapasitas mesin cc itu berpengaruh teman-teman ya. Nah itu di depan kelihatan sekali ya, itu kalau nggak salah gunung gede apa Gunung Pangrango gitu ya. Tuh, waduh, ini karena cuaca lagi cerah kelihatan nih teman-teman ya. Masya Allah, indah sekali. Nah, biasanya pasar Cisarua ini macet banget nih. Ini tumben nih agak lengang ya. Jalur alternatif Ciawi Cisarua. Nah, ini nanti di depan ada belok ke kanan tuh ya. Nah ini teman-teman ya. Tapi jalurnya sempit ya kalau untuk mobil ya. Kalau untuk motor sih gas aja kalau memang di sini lagi macet ya. Oke, kita sudah sampai ke simpang yang mau ke Taman Safari ya. Tuh nanti di depan nih, setelah rumah sakit paru ini ya. Rumah sakit paru-paru ya, RSUD khusus paru-paru ya. Rumah sakit paru Dr. M Gunawan P ya, yang sebelah kanan ini teman-teman nih. RSP Gunawan Parto Widikyo. Nah, ini saya punya kenangan di sini ya, di rumah sakit paru ini. Almarhum ibunda saya pernah dirawat di sini ya beberapa bulan ya.
Duh, basah lagi ya. Pasti ada air bocor ini. Saya agak kurang suka kalau yang kotor-kotor gitu teman-teman ya. Jadi mending lambat aja. Selain kalau digas dan nyiprat ya bikin kotor motor juga. Beda cerita kalau situasi sedang hujan ya gas aja gitu loh. Kan memang sudah basah. Tapi kalau dominan kering begini tiba-tiba basah, kotor, ciprat-cipratan, nggak enak aja dilihatnya gitu ya motornya. Oke, bentar lagi kita akan nanjak lagi ya, mendekati Gunung Mas. Mendekati Gunung Mas ini udaranya mulai terasa adem ya, dingin, enak. Dulu puncak ini ya, kawasan puncak ini salah satu tempat favorit saya memotoran ya, baik itu Satmori, Saturday Riding ya, Morning Ride ya, ataupun Sunmori ya, Sunday Morning Ride ya. Jadi kalau memotoran, apalagi dulu waktu saya masih aktif di klub motor ya, nah ini saya biasanya sih sama teman-teman klub ya, kalau nggak Sabtu, Minggu pagi kita mainnya ke puncak. Tapi kesini-sini saya semakin males ya, karena semakin nggak ngotak macetnya ya. Terus semakin ramai juga ya. Nah, tapi nggak tahu nih, setelah Kang Dedi ya, sepertinya ada kebijakan baru, seharusnya sedikit lebih baik ya kawasan wisata puncak ini. Apalagi kan yang di atas itu ya, sudah pada digusur-gusurin tuh PKL yang ilegal gitu ya. Nah, cuman kita nggak tahu juga sih ya, akan bertahan berapa lama kondisi seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari berita mah tetap aja kalau long weekend ya, long weekend libur panjang begitu, puncak mah tetap macet-macet aja gitu. Memang seharusnya wacana dulu untuk membuatkan tol itu harus direalisasikan sih teman-teman ya, karena ini kan bisa dibilang jalan umum ya, jalan umum, jadi campur-campur gitu antara yang wisata, antara kendaraan ekspedisi dan lainnya. Jadi ya kalau sudah saatnya long weekend, wah ini macet ini ya, sampai tidak bergerak. Biarpun dilakukan sistem buka tutup ya, tetap saja, karena memang kapasitas jalannya cuma selebar ini teman-teman. Sementara kendaraan yang datang ya, terutama dari daerah Jabodetabek itu, waduh membeludak. Itu juga alasannya kenapa saya sudah sangat-sangat jarang ya main-main ke daerah puncak ya. Sudah keburu malasnya dulu ya, malas kena macetnya. Karena saya sudah beberapa kali ya dulu, biarpun bawa motor sampai nggak bisa bergerak itu, aduh setengah mati teman-teman ya, tidak enak banget. Nah ini makanya saya melakukan perjalanan ini ya, selain penasaran ya, saya terpaksa harus melakukan perjalanannya di hari biasa ya, jangan di weekend ya, jangan di Sabtu Minggu atau hari libur lainnya ya. Harapannya sih harusnya tidak terlalu macet, dan sejauh ini dari Simpang Gadok tadi ya, dari jembatan Gadok ya sampai ke sini sih bisa dibilang cukup lancar ya. Tapi kita nggak tahu nih yang di Cipanas di atas ya, biasanya di pasar Cipanas tuh parah juga itu teman-teman. Ini kita akan menuju puncak pas terlebih dahulu ya. Kita masuk ke wisata ya, rest area Gunung Mas Puncak Bogor tuh ya. Nah itu di sebelah kanan teman-teman rest areanya ya.
Ini sebenarnya bagus ya, bagus nih. Terutama kalau teman-teman PKL ya, yang tadinya ilegal mau menempatin sini, ini akan jadi sangat menarik nih teman-teman ya. Terus terang saya sudah berapa kali lewat sini semenjak rest area ini ada, tapi saya belum pernah mampir sekalipun teman. Ya, hanya lewat-lewat saja. Ini juga saya lewat aja deh ya. Tuh tempatnya asik, sejuk, dingin, kebun teh ya. Masya Allah ya. Tikungannya ya. Tuh ada fotografer ya. Aduh, rindang, sejuk, dingin. Aduh, suka sekali saya. Udaranya segar sekali. Oke. Pinus Eco Park. Allahu Akbar, enak sekali rasanya. Wow, amazing. Oh, itu dia pemandangannya ya teman-teman ya. Wah, asik sekali. Masya Allah. Ternyata di sini banyak fotografer teman-temannya. Street photography ya. Saya nggak tahu tuh cuman berapa bayarnya ya. Masjid At-Ta'awun. Assalamualaikum. Dulu waktu saya masih bujang ya, kalau sedang lewat sini biasanya saya menyempatkan diri ya untuk mampir sholat di sini ya. Masjid At-Ta'awun. Tapi memang semenjak PKL liar ditertibkan ini, saya perhatikan pemandangannya jadi lebih enak ya. Terus jadi tidak semrawut gitu loh.
Nah, ini juga sekarang jadi langsung pemandangannya plong, kelihatan semua kebun-kebunnya ya. Mantap nih memang. Dulu di sini ada base camp klub saya ya. Jadi kalau saya dan klub sedang melakukan San Mori, biasanya kita mangkalnya di sekitar sini. Kan dulu banyak yang dagang-dagang ya, ubi celembu seperti itu, jagung bakar. Nah, sekarang sudah tidak ada, base campnya udah hilang ya. Tapi memang seharusnya kawasan wisata puncak itu ditertibkan seperti ini ya, agar sesuai fungsinya ya. Kalau yang mau berdagang ya tadi di rest area Gadok tadi itu ya, di rest area Gunung Mas maksud saya. Memang bener-bener nih, begitu ditertibkan langsung jadi indah. Tinggal ini nih Asep Strawberry nih, liwat Asep Strawberry ternyata masih berfungsi teman-teman ya, masih beroperasi gitu ya. Karena memang skalanya beda dan sepengetahuan saya untuk liwat Asep Strawberry sudah melakukan pengurusan izin ya, jadi masih diperbolehkan. Kalau dulu sebelum liwat Asep Strawberry itu ikonik tuh namanya Rindu Alam ya. Nah itu saya juga sering tuh kalau lagi jalan tuh ya, pagi bareng keluarga sengaja mampir untuk istirahat isoma di Rindu Alam. Oke, kita sudah sampai Puncak Pas dan ini kita sudah masuk ke perbatasan ya. Kalau tadi masih Kabupaten Bogor, sekarang sudah masuk ke Cianjur. Nih Puncak Pas. Dari Puncak Pas kalau ke Cianjur kita akan turun dan turun terus. Kita masuk daerah Ciloto. Ke Ciloto. Masya Allah, tuh kawahnya kelihatan teman-teman. Wah, lagi cerah-cerahnya ini. Tuh kelihatan jelas ya, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Turun terus. Oke, kalau belok kiri itu bisa ke Taman Bunga Nusantara, bisa ke alternatif Puncak 2. Saya sudah pernah review ya jalan situ ya, teman-teman bisa lihat ya di playlist.
Belok kanan ke Gunung Gede Pangrango, ke Cibodas ya. Belokannya di depan sih teman-teman ya. Nah tuh yang ada angkot kuning sudah ngetem tuh. Cibodas ya. Oh, atas itu. Oke, sebentar lagi Pasar Cipanas. Nah, ini biasanya macet nih kalau udah deket-deket sini nih. Cipanas Puncak, Cianjur nih. Tapi kita nggak tahu nih, kita lihat aja dulu ya. Kayaknya sih lancar. Ini angkot kuning pada ngetem semua tuh, teman-teman bisa lihat di depan tuh. Istana Cipanas tuh nanti teman-teman ya, di depan seberang kanan. Nah ini dia ya, sebelah kanan Istana Cipanas, Istana Kepresidenan Cipanas Puncak. Bubur ayam, nah, itu langganan saya tuh biasanya kalau pagi-pagi tuh. Tapi karena tadi saya sudah sarapan sebelum berangkat, jadi saya tidak mampir ya. Nah ini di depan ada sate Marangi sebelah kanan teman-teman. Sari Asih nanti aja deh, kalau saya udah pulang baru mampir. Sate Marangi Sari Asih ya. Turun terus, udaranya kerasa makin anget nih.
sini sejuk lagi nih, udaranya adem. Kita turun terus ya menuju kota Cianjur. Oke, sudah dekat lagi, kita akan masuk ke Tugu Lampu Gentur ya. Kita akan memutar ya. Nanti di Tugu itu kita akan memutar ke arah kanan. Soalnya kalau ke arah kiri itu ke arah Bandung. Sementara tujuan saya mau ke situs Megalitikum Gunung Padang ya. Oke teman-teman, itu dia di depan ya, Tugu Lampu Gentur. Tuh, nanti ada keterangannya tuh ya. Tuh, kalau ambil kiri kita ke arah Bandung, sementara kita akan sedikit memutar kemudian ambil kanan ya. Nah ini dia. Oke, kita ikuti rambu-rambunya. Nah, di sini ambil kanan. Oke. Nah, itu Lampu Gentur ya. Nah, ini kita ambil kiri. Lurus terus. Oke. Nah, di sini di Jalan Nasional 3 dari peta yang saya baca ya. 9 km lurus terus. Oke. Nah, kalau di kota Cianjur ini cukup nggak panas-panas banget sih ya, tapi ya bisa dibilang nggak seperti di atas di puncak ya. Agak-agak gerah gimana gitu ya, tapi tidak sepanas Depok apalagi Jakarta ya. Oke, sejauh ini ya saya mencoba melakukan Inrayon PCX 160 Roadsing. Ini yang saya rasakan sih, motornya lumayan enak ya. Terutama handlingnya ya, ini handlingnya cukup lincah gitu ya. Terus suspensi, bantingan segala macam rasanya sih cukup ya, nggak terlalu keras juga, jadi lumayan ya kalau saya bilang ini enak-enak juga ya. Tenaga juga tadi waktu nanjak-nanjak ya di puncak cukupan lah ya, tidak berlebihan tapi cukup lah ya, jadi emang lumayan sih ya teman-teman ya. Terus ergonomi berkendara juga cukup enak ya, meskipun joknya agak pendek ya, tapi yang penting di sini nih, kalau teman-teman lihat di bawah nih ya, kaki masih bisa memanjang ke depan ya, jadi enak gitu rasanya, cukup enak ya. Kalau posisi riding sih mirip-mirip lah ya dengan NMAX ya, mirip-mirip juga dengan X-Max yang sudah saya pakai ya. Cuman memang kalau bicara mantep di bawahnya ya, jelas lebih berasa X-Max ya. X-Max itu dipakai ngebut lebih gampang, terus karena bobotnya juga lebih berat ya. X-Max itu kurang lebih 180 kiloan ya berat kotornya. Sementara ini kan paling 140-an dah. Jadi
memang beda ya, kalau dibawa kenceng enakan X-Max gitu teman-teman ya, berasa lebih mantap ya. Tapi ini sih enak ya, cukup lah, kalau buat saya sih cukupan ini PCX 160 ini. Not bad lah, tidak mengecewakan. Nah ini kalau teman-teman mau ke Cianjur Selatan, ke Sindang Barang ya, Sukanagara ya. Nah ini ambil kiri ya, saya sudah pernah juga nih nge-review jalur sini teman-teman ya, waktu masih menggunakan X-Max Connected. Teman-teman bisa lihat videonya tuh yang dari Sindang Barang Cianjur Selatan menuju Cianjur Kota ya. Mungkin kapan-kapan saya akan coba review ulang ya kondisi jalurnya seperti apa di situ. Kalau terakhir saya lewat sih ya di atas 90% layak sekali ya, enak gitu. Memang di beberapa tempat ya masih adalah yang bergerajulan gitu ya. Padat merayap di sini ya. Masya Allah, ini cuacanya lagi cerah sekali nih, gunung kelihatan tuh ya, itu gunung gede kalau nggak salah ya. Nah ini 2,8 kilo lagi kita akan belok kiri nih teman-teman nih. Tapi mungkin sebelum itu saya akan coba cari Indomaret atau Alfamart dulu ya. Saya mau beli minuman dulu. Nah ini depan ada Indomaret, saya istirahat dulu teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi aja deh. Nah ini nih Indomaret nih. Oke, kesini dulu ya. Nanti kita sambung berikutnya teman-teman ya. Bismillah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi saya mampir dulu sebentar ke Indomaret ya, ke minimarket, beli minuman dan cemilan. Oke, kalau sudah dari sini sih sebenarnya sudah nggak terlalu jauh juga ya. Nanti dari sini 2,2 kilo lagi belok kiri. Oke, setelah jembatan ini dan situ ada Indomaret, nah kita belok kiri. Oh, tadi seharusnya saya istirahat di sini aja ya, tapi nggak apa-apa deh. Nah ini dia ya, belok kiri. Nah ini ya, yang menuju warung kondang. Jadi saya terakhir ya ke arah sini ya, ke arah situs Megalithicum Gunung Padang ini kurang lebih 4 tahunan, 4-5 tahun yang lalu ya, di 2020. Waktu itu saya kesini tuh dalam rangka juga menginrayen ya Honda ADV 150 ya. Nah, kali ini di 2025 saya kembali lagi ke sini tapi untuk menginrayen Honda
PCX 160 ya. Saya penasaran nih seperti apa kondisi jalannya. Kalau sejauh yang dilewati sih ini sudah baik ya kondisi jalannya, dan ini cor-coran. Tapi nanti kita lihat yang di dekat Gunung Padangnya ya. Apakah full mulus atau ada yang jeleknya juga ya. Kalau ke Gunung Padang ini ya, dari yang saya rasakan ya, untuk mobil aman ya, bisa melalui, biarpun memang nanti di beberapa bagian agak sedikit sempit, tapi layak ya untuk mobil ya, karena jalurnya cukup memadai ya. Jadi kalau mau yang berkunjung ke sini menggunakan mobil boleh ya, bisa. Recommended juga ya. Nah ini contohnya bawa mobil ya. Cukup adem jalan sini karena masih banyak pohon. Ada lubang-lubang sedikit. Oh, ternyata yang di sini jelek. Ternyata yang di sini campur jelek. Kayaknya sama kayak dulu deh, dulu juga masih begini deh. Wah, nggak bagus. Nanti pulangnya jangan lewat sini ah. Jadi tadi ada sekian puluh meter yang jelek ya. Ternyata di sini sudah beton lagi.
Cuman mengotorin aja itu kok segitu ya. Coba dong ya pemerintah setempat nanggung tuh nggak jauh diperbaiki juga ya. Assalamualaikum. Ini lagi cuman bikin kotor aja kalau nanggung begini teman-teman. Ini dalam kayaknya kalian ini. Kubangan, kempok. Yang di sini jelek. Dalam lagi tuh di depan tuh teman. Pemandangannya sih mantap, Masya Allah. Nah, ini belok kiri bisa nih ya, apa namanya, lewat Cibeber pulangnya. Nanti saya pulangnya lewat situ aja deh ya. Di sini jalannya agak sempit ya tuh. Kalau ada dua mobil, ya salah satunya harus melipir sedikit, apalagi ini truk. Tapi secara umum layak kok ya untuk mobil lewat jalur sini.
Wih, pemandangannya gunung berlapis gunung. Jalurnya asik loh teman-teman ya, full coran beton ini. Oke, ini ke kanan ya. Kalau kiri itu perkebunan Gunung Manik kalau nggak salah tadi tulisannya. Ini kita ke kanan. Nah, kalau udah dari sini udah nggak terlalu jauh lagi nih teman-teman. Sejauh ini jalurnya asik ya. Nah, ini kita nanti ke ini belok kiri ya. Itu ada tulisannya Gunung Padang. Nah, jadi kita jangan lurus terus. Nah, ini ada rel kereta. Nah, ini ya, Lampegan, Daop 2 Bandung. Nah, ini kita belok kiri sini. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau ke kanan itu ke stasiun kereta api Lampegan ya. Tuh, Lampegan. Nah, kita ke sini kalau ke Gunung Padang. Belok kiri. Ini nanjak terus. Mantap. Nah, ini juga ambil kiri lagi. Tuh, 4 km lagi kalau dari peta ya. Tuh teman-teman, ini kita naik ya. Masya Allah pemandangannya tuh, gunung-gunung, Allahu Akbar, berlapis-lapis gunung. Ya. Terus kita masih nanjak terus. Nah, di sini kalau saya perhatikan tidak ada lampu PJU ya, penerangan jalan umum ya. Jadi kalau lewat sini malam-malam ya mengandalkan
lampu kendaraan dan juga terang bulan gitu. Tapi insya Allah sih seharusnya daerah sini aman teman-teman ya. Oh itu tuh pemandangannya tuh, coba tebing-tebingnya ya. Nanjak lagi. Asik sekali berteduh di sini. Kebun teh ya. Pemandangannya sebelah kiri tuh. Mantap. Tuh ada Curug Cikondang ya. Nah, kapan-kapan deh saya mau ke Curug Cikondang. Ya, berapa Pak? Di bawah ada warung segala macam Pak. Ya, ya, udah nggak apa-apa, biarin, makasih ya. Ya Pak. Nah, tadi bayar tiketnya 5.000 ya. Oke. Waduh, pemandangannya ya Allah, mantap, Masya Allah, keren ya. Tuh, luar biasa. Saya foto-foto dulu dah.
Oke, kita lanjut. Kita sudah dekat ya dengan Gunung Padang. Tuh ada foto-foto tuh. Allahu Akbar ini ya. Tuh, waduh, gunung berlapis gunung. Tuh, ada tempat menarik tuh, tempat apa tuh ya? Sudah berkembang daerah sini. Oke, tadi habis baterainya. Aduh, nanti dah ya. Jadi saya ganti dulu tadi. Oke, jadi dari gerbang masuk tadi yang bayar tiket Rp5.000 ya, sudah tidak jauh kok teman-teman ya. Nanti tinggal diikuti saja ya. Oke, ini kita sudah mulai masuk ke kawasan wisatanya nih tuh. Selamat datang di situs Megalith Gunung Padang. Oke, kita turun ke bawah. Punten, tuh sawahnya mantap. Nah, tapi kalau sudah sampai sini jalanannya mengecil ya. Ini dari dulu nih saya perhatikan nih. Ya, entah kenapa nih gak dibangun. Mungkin biar apa? Olahraga kali ya. Karena jalannya kecil ya, beda banget tadi dengan yang masih di kebun teh kan lebar tuh, bisa 2 mobil tuh, ini sempit. Nah, tapi jangan khawatir, mobil masuk kok kalau sampai sini ya. Nah, ini kita sudah sampai ya. Nah, ini dia tugunya. Situs Cagar Budaya Gunung Padang, sepertinya sudah lama tidak dirawat ya. Jadi kayak begini. Nah, udah saya istirahat sini aja ya. Saya mau nerbangin drone dari sini. Oke teman-teman, kira-kira itu perjalanan kita ya hari ini ya. Oke, nanti kita saksikan lagi ya konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.